Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, bunda dan ayahanda yang anaknya sedang dirawat di perinatologi RSUD Arifin Ahmad, kami doakan supaya cepat sembuh. Baik, di sini kami akan menyajikan beberapa hal mengenai kesiapan anak, ayah, dan ibu untuk pulang. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan bayi prematur, yang mana nanti akan menggunakan kurva Fenton. Selanjutnya pemberian ASI, lalu ada screening mata, screening telinga, screening hipotiroid kongenital, screening CCHD, dan juga USG kepala. Lalu selanjutnya yang terakhir akan ada pemeragaan bagaimana cara melakukan perawatan metode kangguru. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kurva Fenton. Kurva Fenton digunakan untuk mengontrol pertumbuhan bayi prematur. Bayi prematur yang dimaksud adalah bayi di bawah 34 minggu, di bawah 1.800 gram atau 1,8 kilo. Selama perawatan di ruang perinatologi RSUD Arifin Ahmad, kita selalu memantau berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala dari bayi, lalu kita plot ke kurva Fenton. Setelah bayi dipulangkan, ibu, dan bapak serta orang tua lah yang harus melanjutkan kurva Fenton ini. Nah, saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bentuk kurva Fenton itu. Nah, ini adalah kurva Fenton yang kita gunakan. Nah, yang ini untuk perempuan dan ini untuk laki-laki. Jadi nanti kita ukur untuk berat badan, panjang badan, dan lingkar kepalanya. Nah, lalu kita plot ke dalam kurva ini. Nah, kalau yang untuk di bawah ini kurvanya untuk berat badan. Kalau yang di tengah untuk lingkar kepala, yang di atas untuk panjang badan. Nanti untuk cara mengukurnya, ibu bisa mengukur sendiri di rumah atau ibu pergi ke posyandu supaya diukurkan panjang badan, berat badan, dan lingkar kepalanya. Nah, untuk cara mengisinya, nanti tiap kotak kecil ini itu terhitung 1 minggu. Jadi misalnya anak ibu di umur 32 minggu, maka nanti misalnya ibu mengukur untuk minggu ke 33. Nah, maka nanti kita lewatkan 1 kotak, lalu ibu isi di sini berat badannya berapa, lingkar kepala, dan panjang badannya. Baik Bu, saya ajarkan ya Ibu untuk cara mengisinya. Misalnya usia gestasi dari bayi Ibu adalah 32 minggu, maka minggu itu di bawah sini. Jadi ini 32 minggu. Lalu berat badan lahirnya adalah 1.500 gram. Nah, untuk berat badan kan di bawah kurvanya. Jadi di sini 1.500 gram dalam kilo menjadi 1,5 kilo. Nah, ini 1,5, lalu ini 32 minggu kita hubungkan garisnya, maka kita buat titik di 3,2 minggu. Kemudian setiap minggu itu kita isi, kita ukur panjang badan, berat badan, dan lingkar kepalanya. Misalnya di 33 minggu berat badan anak ibu menjadi 1,6 kilo, maka kita buat di sini. Nah, ini kan ada kenaikan. Nah, misalnya pada 34 minggu itu menjadi kita anggap 1,7 di sini. Nah, maka ini kan kenaikannya bagus ya Ibu, karena prinsipnya itu dalam Fenton ini adalah tren kenaikannya dia harus sejajar dengan kurvanya. Nggak apa-apa di bawah kurva yang ini, kurva yang di tengah, tapi kenaikannya itu sejajar. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk yang tidak bagus kenaikannya. Misalnya setelah naik 3 minggu ini, misalnya terdapat penurunan, misalnya berat badan di minggu ke-35 adalah 1,6 misalnya. Nah, ini kan berarti terjadi penurunan Bu. Jadi dari yang naik itu tiba-tiba turun. Nah, inilah yang pertumbuhannya itu kurang bagus. Jadi diharapkan pengontrolan kurva Fenton ini kenaikannya itu paralel sejajar dengan garis. Nah, yang tidak normal itu sebenarnya itu di bawah 2 garis ini. Kalau misalnya tidak normal, kita harus cek klinis, cek asupannya, dan kita harus segera konsul ke dokter serta rajin untuk mengukur berat badan dan panjang badannya. Demikian untuk pengisian kurva Fenton untuk mengontrol pertumbuhan dari bayi prematur. Semoga Ibu dapat mengerti. Untuk ibu-ibu yang memiliki bayi prematur, pemenuhan gizi untuk adik bayinya itu hanya cukup untuk 2 minggu pertama saja jika hanya menggunakan ASI. Oleh karena itu, untuk minggu selanjutnya kita perlu memberikan bayi tersebut susu formula prematur. Kalau dulu ada namanya susu formula HMF atau Human Milk Fortified yang mengandung protein, kolesterol, mineral, dan nutrisi lain. Namun sekarang susu HMF ini sudah
sulit ditemukan dan diganti dengan susu formula prematur yang kandungan nutrisinya itu kurang lebih sama dengan susu HMF tersebut. Nah, untuk cara pemberiannya itu diberikan secara selang-seling. Pertamanya, ibu memberikan ASI terlebih dahulu, diberikan hingga bayinya itu tidak mau menyusu lagi, terus ASInya di stop kalau udah nggak mau menyusu lagi. Terus selanjutnya, ketika bayinya sudah haus lagi, diberikan susu formula prematurnya tersebut hingga bayinya tidak mau minum lagi. Ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk pencatatan berapa cairan yang dibutuhkan untuk bayi tersebut. Pada prinsipnya, kalau misalkan bayinya sehat, itu hanya diberikan ketika bayinya ingin minum dan diberhentikan ketika bayinya tidak mau menyusu. Nah, lain halnya jika kalau bayinya itu sedang sakit. Jadi pada saat sedang sakit, bayi tersebut harus diberikan pencatatan pemenuhan gizinya. Dicatat mulai dari berapa cairan yang dibutuhkan dan berapa cairan yang dikeluarkan, sehingga cairan itu seimbang. Selanjutnya, cara untuk pemberian ASI pada anak, ibu-ibu harus berhati-hati karena anak mudah mengalami penyakit infeksi apabila higien atau kebersihan dari payudara ibu tidak sehat. Nah, anak tersebut bisa mengalami penyakit jamur di dalam mulutnya atau nama istilahnya itu kandidiasis mulut atau kandidiasis oral. Nah, untuk cara pemberian ASI-nya itu pertama-tama ibu harus membersihkan payudaranya itu dengan menggunakan sabun. Setelah itu dikeringkan dengan handuk yang bersih. Lalu pada bagian putingnya itu dipencet secara perlahan sampai keluar air susu ibunya itu beberapa tetes. Lalu tetes tersebut diusap ke seluruh sekitar puting payudara tersebut. Nah, baru selanjutnya ibu bisa menyusui anaknya dengan posisi yang nyaman. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki bayi prematur, jika ingin anaknya lebih mendapatkan suplemen pemenuhan gizi yang lebih lengkap, ibu-ibu bisa mendatangi dokter spesialis anak di RSUD Arifin Ahmad.